Nah sekarang coba yang Musa ini sama yang Yesus Ya, itu ini, salah mana satu buktinya contoh yang bisa danau sama laut saya ini bicara terbelah lalu kepada kemudian Bang tertutup tuh mana? Ada Edi. nggak? Saya Atau bicara cuma kepada cerita Edi, doang? cara menjawab orang beban dengan Ya kebodohan mana? persis Gue yang pengen tadi tahu. Kalau dibilang misalnya kayak sama gitu, gue Bang ngaku kalah Edi. deh. Ya, begitu. Pindah Kristen. Kalau ada buktinya itu laut nih bener terbelah pas Yang tahunnya bebal nih kayak itu gitu. saat Tuhan ngaku Tuhan Pak nggak diakuin, itu yang bebal itu. Saat Tuhan ngaku Tuhan nggak diakui, padahal Yesus akui loh, bahkan bukan hanya mengakui Tuhan, Wah, tapi dokter juga Adi menyembah Adil, aku Tuhan sempat Pak. mendengar pada Gimana pendengar dong? ini apa mendengarmu. Cakep. Masya Allah. Tapi Barakallah. sayangnya dihapus itu, Ya, lanjut dihapus Bang. itu Lanjut yang Bang Edi. kemarin Pak Saya takut Kalvin. nanti kena pasal penistaan. Kalau saya Dihapus cara yang jawabnya, poin-poin yang kalau saya penting, padahal menjawab saya kasihannya sama Pak gaya-gaya Edis loh. slayer dengan gaya Jangan takut, doktrin jangan bisa kena takut. Takut pasal itu sama Yesus penistaan. harusnya. Jangan takut Enggak pasal lah, enggak lah. penistaan. Ini di kondisi begini nggak bahaya, bahaya. Ya, saya keluar dulu. Saya keluar dulu. Saya keluar dulu. Kok Ya. takut? Kok bukan takut sama Kok Yesus sih, bukan malah takut takut sama sama pasal Yesus, malah penistaan? sama pasal penistaan. Ngapain takut sama Yesus? Yesus nggak bisa membunuh. Kalau Tuhan bisa membunuh, takut kita sama Tuhan. Gini, kita nggak nggak usah ngomong kosong, maksud saya gini loh. Kita diskusinya jangan model anak-anak ya. Kita diskusinya yang dewasa aja. Gini loh. Tadi kan si Calvin kan bilang bahwa di mana Danau Teberau itu ya itu tertutup kembali ya setelah dia terbelah. Di sini ada jelas kok ya. Di sini misalnya gini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir. Jadi berbalik air itu. Tadi kan air itu kan terbelah oleh angin timur. Nah, sekarang airnya berbalik. Nah, meliputi kereta mereka dan orang-orang yang berkuda. Nah, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi hari berbaliklah. Ini kan berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan. Di siapa noise-nya ya? Masa sih? Di siapa noise-nya? Masa sih? Cek. Di tempat saya bagus kok. Tadi gua noise ya. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir itu ke tengah-tengah laut. Gitu loh. Nah, yang menjadi pertanyaan, di sini bagus loh di sini. Bu dokter bagus nggak dengarnya di sini? Ya, lanjut udah. Kenapa? Nah, yang menjadi problem kalau misalnya sebenarnya sih kalau menurut saya sih kan di dalam Quran tuh nggak disebutkan bahwa kenapa layarmu Kalvin? Enggak, gue nungguin lu ngomong. Oh, oke. Jadi di dalam Bible ya bahwa ketika air laut ya air danau Teberau itu terbelah oleh angin timur ya. Kemudian air itu sudah berbalik kembali. Nah, jadi disitulah Musa tuh di laut, Dis. Kalau danau tuh Yesus, Dis. Salah lu. Ya, gini, sebenarnya di situ nggak menjadi debatable ya apakah itu Danau Teberau atau Laut Teberau ya. Nah, itu nanti problem lain. Yang jelas begini. Maksudnya begini, ketika air itu terbelah ya, kemudian orang Mesir menyusul orang Israel masuk ke situ dan ketika itulah air itu berbalik kembali. Nah, jadi airnya nggak seperti itu terus, sudah berbalik kembali. Nah, yang jadi problem tadi masalah bulan terbelah. Kalau saya perhatikan ayat itu, saya tidak melihat di situ ada semacam satu itu bentuk mujizat atau apa ya. Dan yang jadi problem kapan itu bulan itu disatukan lagi gitu. Karena tidak disebutkan di situ bulan itu disatukan kembali gitu loh. Udah. Posisinya gini. Mujizatnya Nabi Musa itu adalah ketika Fir'aunnya ditenggelamkan. Gimana caranya nenggelamin kalau misalnya lautnya tidak berbalik lagi kan gitu ya. Sedangkan mujizat Nabi Muhammad adalah mengenai untuk bulannya terbelah sehingga si kufar ini kaget dan menyebutkan bahwa itu adalah sihir yang nyata untuk menggenapi Al-Qamar ayat 1 sampai 3 kan gitu. Jadi beda gitu peruntukannya.
Bukan pas bulannya nyatu, tapi bulannya terbelah. Itu yang penting untuk diceritakan. Sekarang kalau yang Musa, gimana mau jadi mujizat kalau Fir'aunnya nggak tenggelam? Itu kan lautnya mesti nyatu, Dis. Kan gitu. Kalau saya melihat ayat bulan terbelah itu, saya rasa itu malah ini loh, malah soal hal kiamat loh itu. Kalau saya baca ayatnya dari awal sampai akhir. Jadi bulan terbelah itu nanti waktu hari kiamat. Itu sepengetahuan saya kalau saya baca ayat itu gitu loh. Kena dia. Nah ini sekarang coba gua akan share screen dulu yang soal bulan apa terbelah itu. Ini saksi-saksinya ya. Silakan. Kita banyak-banyakan saksi deh Silakan. antara yang Yesus apa namanya goyang-goyang di danau itu karena takut tenggelam, murid-muridnya nggak bisa berenang mungkin ya, dengan saksinya Nabi Muhammad. Ntar aku akan share screen dulu. Bukan tidak bisa berenang. Bukan tidak bisa berenang. Jadi orang-orang Israel, murid-murid Yesus ketika di danau itu, ya, mereka itu kepayahan untuk menepikan perahu itu ke darat. Nah, karena mereka kepayahan karena ombak keras, ya, ada angin ribut, kemudian Yesus berjalan di atas air, gitu loh. Bukan karena mereka tidak bisa berenang, mereka itu nelayan. Petrus, Yohanes itu nelayan itu, seperti itu. Berarti terus kenapa Jadi takut kan kalau misalnya sebenarnya cuma ada apa ya? Cuma danau goyang-goyang kayak gitu nggak doang ada buat yang gua takut. bukan ini ya. Itu beda lagi, itu beda peristiwa lagi. Itu nggak ada yang takut. Takut itu orang, Ketika makanya Yesus kan Yesus berjalan di atas dibangunin. air, Ini gua mau share dulu yang bulan. itu peristiwa lain lagi. Itu mujizatnya kan Itu di peristiwa sana. beda lagi. Udah kelihatan? Iya, tapi itu lain peristiwa. Mana share screen Itu gua ini? itu beda peristiwa. Ya itu mujizat Ya kan, silakan, mana Edis. layarmu nggak kelihatan? Ini udah nih. Layarmu belum kelihatan. Ini udah. Oke. Udah. Perhatikan ya, kita banyak-banyakan saksi, kita banyak-banyakan. Yesus cuma 12 ya. Nah, perhatikan ini. Telah menceritakan kepada kami Abdu ibn Humaid, telah menceritakan kepada kami Abdul Rozak dari Ma'amar, dari Qatadah, dari Anas. Ia berkata, penduduk Mekah meminta suatu tanda kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bulan terbelah di Mekah 2 kali, Dis. Berapa kali danau itu goyang-goyang dan angin puting beliung itu berapa kali di zaman Yesus? Dengan mujizat Yesus. Berapa kali Musa terbelah laut? Nabi Muhammad 2 kali bulan terbelah. Kemudian turunlah ayat telah dekat datang hari kiamat dan telah terbelah bulan, dan jika mereka melihat suatu tanda mereka berpaling berkata, inilah adalah sihir yang terus menerus. Selamat datang di kebenaran, Edis. Masih kurang, ada lagi nanti di sini hadis Bukhari. Ya. 3579. Baik, saya tanggapi ya. Penduduk Mekah. Baik, saya tanggapi. Lu cuma 12 murid doang. Ya. Baik, saya tanggapi ya. Jadi jadi pertama begini ya. Pertama-tama saya ini kata umat muslim sendiri. Pertama-tama itu yang jadi patokan itu adalah Al-Qur'an. Kalau ada peristiwa di dalam hadis sekalipun itu benar, saya pernah dengar seperti itu, kalau dia bertentangan dengan Quran maka itu ditolak. Setahu saya yang saya baca dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang mengatakan bahwa Muhammad itu termasuk orang-orang yang menunggu mujizat, gitu loh. Bagaimana Anda katakan bahwa Muhammad melakukan mujizat sementara dalam Al-Quran dikatakan ketahuilah bahwa aku juga orang-orang yang menunggu, gitu loh. Ya itu udah datang itu. Iya, kalau sudah datang kenapa ada ayat bahwa aku menunggu, gitu loh. Nah sekarang jangan ngacak-ngacak timeline. Itu nunggu kan berarti sebelum mujizat bulan terbelah itu terjadi. Iya, itu berkali-kali loh. Ayat seperti itu berkali-kali. Iya, kemudian setelah mujizat bulan terjadi, ada lagi nggak ayat seperti itu? Kan nggak ada. Belum Nabi Muhammad itu kalau misalnya ngeramal apakan yang terjadi di masa depan, kejadian terus. Coba hadis yang kalian sering bawa soal kenapa Nabi Muhammad mencium-cium mulut anak kecil, itu kan ada syarahnya. Karena nanti Husain ini akan diracun. Lalu kenapa yang satu lagi Hasan dicium-cium di punduknya? Karena nanti matinya akan dipenggal. Itu kan kejadian kalau lu baca sejarah Syiah dan siapa satu lagi? Sunni berperang. Coba. Sekarang coba contoh sekarang ini ya itu yang nubuat. Sekarang Yesus coba Matius 16 nomor 28. Sesungguhnya angkatan ini akan ada yang tidak mati sebelum melihat anak manusia turun beserta kerajaannya. Mana kejadian sampai sekarang?
Nggak ada kan, Om Do Ya, doang itu jatuhnya. Itu sudah dibahas panjang lebar ya. Iya. Maksudnya Makanya jadi kalau misalnya kita adu gini, mujizat, inilah apa takluk lah Yesus lu sama Nabi Muhammad. iya, masalahnya di dalam Al-Qur'an itu dikatakan tidak punya mujizat gitu loh. Aduh, kok tadi masih menunggu. Sekarang tidak punya mujizat. Di Al-Qur'an itu Al-Qamar, Edi, 1 sampai 3 itu mujizat, udah paling sakti itu. Nggak ada lagi nabi yang bisa belah bulan. Kalau goyang-goyang air doang, banyak bet nabi yang goyang-goyang air. Biasa bet ini, nggak cuma Yesus. Nabi Musa lebih keren. Namanya mukjizat nggak ada samanya. Jadi 124.000 nabi itu diberikan mukjizat nggak ada yang sama, Pak Edis. Tetapi yang mukjizat yang paling terbesar itu ada sama nabinya yang edisi penutup. Itu Pak Edis. Bahwa Alkitab bernama Al-Quran itu jangan dibatasi hanya terdiri dari 6, 2, 3, 6 ayat tadi. Karena itu hanya yang bisa dituliskan manusia dalam bentuk yang general secara umum. Jadi hadis, sahih dan sharih yang 300 ribuan nomor itu juga Al-Quran Pak Edis, ditulis dalam bentuk yang khusus. Ya, dan itu bukan itu saja. Jadi fatwa-fatwa ulil amri, textbook ulil amri, para ahli dari generasi ulil amri zaman salaf sampai khalaf sampai kapanpun itu juga Al-Quran Pak, karena merupakan representasi dari 6, 2, 3, 6 ayat yang umum itu dengan hadis sahih dan sahih. Ya, textbook ulil amri inilah yang disebut dengan sains dan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah ilmu dunia, adalah ilmu yang mengenai sarana dan prasarana kita dalam menyembah Tuhan, apa-apa yang kita gunakan. Itu semua isi dari Al-Quran Pak Edis. Bahkan jika dituliskan semua Alkitab bernama Al-Quran ini, ya, Tuhan memberikan ilustrasi di dalam Al-Quran juga menyatakan bahwa walau air samudera ini berkali-kali dikuras dijadikan tinta untuk menuliskan Al-Quran, yakin tidak akan pernah sampai, tidak akan pernah cukup Pak Edis. Maka jangan dikerdilkan Al-Quran ini hanya 6, 2, 3, 6 ayat. Karena dari mana hadis sahih dan sahih ini kalau bukan dari Tuhan Pak Edis? Rasulullah tidak akan pernah menyatakan sesuatu yang tidak didapat, maksudnya tidak mengetahui sesuatu yang jauh dan jauh terjadinya sebelum beliau lahir. Bagaimana caranya kalau bukan dari Tuhan? Jadi hadis sahih dan sahih itu pun juga Al-Quran Pak Edis. Gitu. Itu aja dulu poinnya. Kemarin Ibu membantah bahwa itu benar. Sekarang Ibu bilang lagi. Ini gimana? Kan repot kan? Yang mana yang benar Pak Edis? Contoh misalnya kemarin kita membahas hadis tentang berdusta dalam 3 hal. Oh, kalau itu Pak Edis, saya tidak bilang benar tidak benar. Saya menyerahkan kepada pakarnya ulil amri tadi. Ya, itu yang saya bilang. Tetapi bahwa ada yang simpulkan ya, berbohong secara psikonormal ya. Kalau kita di dalam medis itu ada elektif Pak Edis, ada psikon elektif, ada yang gawat darurat. Jadi kalau dalam psikon elektif, walaupun dalam keadaan bercanda Tuhan melarang untuk berbohong, maka dalam keadaan darurat lain lagi. Tuhan toleransi berbohong hanya dalam 3 hal tersebut. Itu kan juga beda sama kapasitasnya kalau Tuhan toleransi untuk ngembat daging babi. Ya, meskipun dalam psikon normal Pak Edis, ini ya, Tuhan haramkan, tetapi dalam psikon gawat darurat di mana nyawa kita menjadi taruhannya, ya, menjadi terancam pada saat itu, gitu, maka Tuhan toleransi untuk konsumsi daging babi secukupnya, tidak melampaui batasan. Nah, itulah yang saya maksud kalau ada ya. Jadi jangan dibatasi hanya dalam satu sikon, Pak Edis. Jadi ya. Jadi Tuhannya Bu Dokter. Jadi Tuhannya Bu Dokter kompromi dengan berdosa. Maha toleransi ya, maha bijaksana. Disitulah. Jadi Tuhan itu tidak plek bahwa kalau misalnya mengharamkan sesuatu itu plek mutlak tidak 100%, tetapi ada pengecualian ya, ada sikon-sikon darurat, gawat darurat ya, begitu Pak Edis. Termasuk bertoleransi. Namanya juga Tuhan itu maha bijaksana. Kita saja yang bukan Tuhan itu sisi kebijaksanaannya luas.
Kok bisa Tuhan nggak ada sisi ke sananya? Kan begitu Pak Edis. Ya, berarti termasuk bertoleransi terhadap bohong ya. Ya itu situasi yang gawat darurat, ada pengecualian seperti yang berarti tadi itu ngembat daging babi itu Pak Edis. Hajar terus Dokter Adiani Adil. Berarti iya hadir Bang Kelvin. Berarti Maha Suci itu ya dikit-dikit bohong boleh lah gitu ya. Dalam sikon darurat itu di 3, seperti juga membunuh Pak Edis. Membunuh itu diharamkan Tuhan, tetapi dalam sikon darurat misal ya 3 sikon itu Tuhan pun toleransi. Itu artinya membunuh dalam hak ya sesuai dengan tuntutan dari Tuhan. Coba aku mau kasih studi kasus dulu nih ke Kristenan. Dis, ketika ada orang akan dibunuh sembunyi di rumah lo, terus pembunuh ini orang-orang yang mau ngebunuh dia datang ke rumah lo, terus ditanya, "Di mana orang yang sembunyi di rumah kamu?" Lu jawab apa? Saya tidak kasih tahu. Loh, bohong dong. Gimana sih? Jangan takia lah. Saya nggak ngasih tahu. Nggak boleh, bohong itu. Lu tahu tapi lu nggak ngasih tahu. Bohong itu. Nah, itu bohong beda. itu Bohong itu. Menyembunyikan kebenaran Pak Edis. Menyembunyikan kebenaran itu bohong. Nah, lu dasar lu tukang takia Korintus lu ya. Satu-satu. Gini loh. Kalau misalnya saya mengatakan saya tidak tahu padahal saya tahu, itu namanya bohong. Kalau saya diam saja, ya, itu berarti saya lebih tidak parah bohong, kalau diam Pak Edis, itu namanya kafir bisu, kafir lumpuh, kafir budak. Kafir bisu namanya tuh. Pedas nggak tuh? Lu kafir bisu lu. Yang bersuara Pak Edis. Kalau kafir bisu, kasihan amat itu kafir kok banci. Iya, sekarang begini. Intinya Tuhan kalian tadi berkompromi terhadap dusta, ya kan? Iya, kalau untuk nyelamatin nyawa orang nggak ada masalah. Nggak seperti kekristenan, munafik semua isinya. Ada 3 hal loh. Bukan ada 3 hal. Oke, satu lagi contoh. Yang kedua sekarang contohnya apa? Orang bercerai, banyak yang bercerai. Itu apa maksudnya? Padahal sikonnya sikon normal loh. Nah, sekarang misalnya ini kawan-kawan kekristenan lu terancam di dalam pernikahan, kok malah cerai? Panik nih kalian. Nah, sekarang yang kedua ya. Tadi kan lu udah bubuk yang pertama. Contoh kedua misalnya. Lu tahu panik gitu loh. Bukan panik, lu nggak bisa ngejawab, Bre. Lu nggak bisa ngejawab. Enggak, bapaknya nggak bisa jawab. Tadi lu berbohong, tapi lu nggak mau mengakui lu berbohong. Kalau ada orang mau membunuh, saya kasih tahu peristiwanya. Ada orang mau membunuh. Misalnya mau membunuh siapa? Misalnya taruhlah membunuh orang. Orangnya ada di rumah saya. Dari mana mereka bisa tahu kalau orang itu ada di rumah saya? Ya mereka datang ke rumah lu. Mereka datang ke rumah lu, ditanya lu sembunyiin di mana ini orang gitu. Nggak usah di otak-atik analoginya. Posisinya udah begitu aja. Bisa nggak lu jawab? Baik, terus dia ngomong gimana sama nah, saya? Sekarang di mana itu orang sembunyi di rumah lu? Ditanya begitu. Saya kasih tahu dia ada dalam rumah saya, tapi kalian tidak boleh membunuh dia. Nah, lu udah berubah sekarang. Lu udah berubah kata-katanya. Lu bilang tadi apa? Hah? Ayo lo, kafir bisu lu dasar. Saya memberi jawaban. Kafir takia lu. Kalian kan memaksa saya memberi jawaban. Iya. Maka saya beri jawaban seperti itu. Enggak, lu jawaban lu yang kedua orangnya udah keburu mati. Jawaban lu yang kedua orangnya udah keburu mati. Karena lu mencoba bertakia tadi. Ibu juga aja enggak Pak Edis, mau kok bilang-bilang dipaksa. Udahlah. Itu beda. Ajarannya Yesus bikin susah kekristenan untuk melindungi sesama. Itu intinya. Saya hanya mengatakan kalau saya diam saja tidak menjawab mereka, itu berarti saya tidak berbohong. Nah, apa itu namanya tadi Dokter Adiani Adil yang kayak begitu? Ya itu namanya kafir banci, kafir besok. Ya tidak masalah, itu juga tidak masalah. Yang penting saya tidak berbohong. Ya lu berbohong, menyembunyikan kebenaran berbohong bukan Dokter Adiani Adil. Sama aja yang sekarang yang mengaku dokter Pak, yang mengaku dokter walaupun dia dalam keadaan diam tetapi tahu bahwa COVID-19 bukan penyakit, COVID-19 bukan wabah tetapi berdiam diri, tidak menyampaikan yang sebenarnya, menyembunyikan ilmu pengetahuannya, ya itu juga berbohong Pak. Nah, sama lu. Halo. Sama lu itu. Bang Kores, jangan lari kemana-mana ini si Bu Dokter. Jangan melebar kemana-mana dulu Bu Dokter. Saya kasih itu contoh kebetulan lagi aja menjadi contoh. Silakan Iwan Enoni kasih lagi contoh kayak Edis supaya makin terbongkar apa itu takia Korintus. Lanjut. Saya kasih contoh lagi. Dia munafik. Saya kasih contoh lagi nih. Edis. Udah, kekristenan ajaran Yesus tidak bisa menyelamatkan orang-orang yang ada untuk berlindung.
Itu ajaran Yesus. Di tempat saya spesial. Bang Kelvin, sejak kapan Yesus punya ajaran, Bang Kelvin? Sejak kapan Yesus perjanjian punya baru ajaran? berbahasa Yunani, ngutip-ngutip Nabi Isa alaihissalam, Dr. Radiani Adil. Saya kasih contoh Jangan lagi, dia panik. bilang nggak boleh Jangan bohong. panik satu-satu. Iya, saya kasih jangan contoh, panik. Dis, misalnya Satu-satu, jangan panik. Jangan Misalnya, panik satu-satu. misalnya Aduh, Dis, aduh. ibumu sekarat di rumah sakit. Kau tidak di Hmm. rumah sakit, kau ketangkap mencuri atau memperkosa di penjara, Dis. Nah, terus ibumu sekarat di rumah sakit. Nah, terus ditanyain kamu di mana. Nah, kalau kita jujur, mati, Dis. Ibumu kasihan, Dis, di Saya penjara. nggak menjawab. Pada Saya saat nggak itu kita menjawab. boleh bohong. Bohong itu ada saatnya, Dis. Jangan kayak Milih kamu mana? munafik. Kafir, Munafik. maco, apa yang banci? Namanya Sekarang- munafik. Oke, sekarang saya tanya kamu. Nah, Berbohong munafik. dalam hadis itu dalam Ayo hal kita apa? ayo kita tanya biblosnya Ya, Edis. berbohong Jangan dalam mau hadis itu ditanya. dalam hal apa? Jangan Panik mau kalian, ditanyain kalian takut. terus. Kita Ya, tanyain kalian Edis takut, yuk. kan? Ayo tanyain Kalian takut. Edis. Bukan panik, lu mau menyembunyikan 1 Korintus 9 nomor 19 sampai 23. Ketika kita berada Kalian dengan kan- orang-orang kalian- yang kalian tidak kan- menyembah Yesus, Kalian maka kita berpura-pura panik, seperti ngomong menyembah terus, orang ya yang kan? tidak menyembah Yesus. Kan gitu kan ajaran Panik, Paulus? ngomong terus. Gitu kan? Karungin Edis. Belum 2 Korintus 12 nomor nomor 16. Kalau saya single aja, nggak Boleh tahu nggak, Dis? saya kayak kalian modelnya. Iya. Boleh Kalian nggak, kan Dis, bohong mau sama di- ibumu mau yang di- sekarang, mau di Dis? tempat Jadi sendiri, gini mau posisinya di ya, apa, Dis. kalian Posisinya ikut perbedaannya modelnya. begini ya, Dis. Kalau tempat Dalam saya Islam, enggak, saya dalam enggak Islam seperti kebohongan itu modelnya. darurat terjadinya. Tapi dalam kekristenan ketika penginjilan maka kebohongan itu halal untuk dilakukan. 2 Korintus 12 nomor 16, Filipi 1 nomor 18, 1 Korintus 9 nomor 19 sampai 23. Selamat datang di kebenaran, my Kenapa bre. Paulus dikutuk? Satu-satu Padahal dulu. Paulus itu berdusta demi mengatasnamakan kemegahan Tuhan. Baik maksud Di palsu mana? maupun maksud jujur, aku tetap bersukacita demi kebesaran Iya, nama ayatnya di Kristus. mana? Ayatnya mana? Satu, Ayatnya aduh, Edis. Lu kok, tadi Itu 3 lagi- udah gua itu kasih. lagi Mau yang mana yang mau gua bahas pertama nih? Filipi 1 nomor 18, keluarin Filipi 1 nomor 18. Bahas kalian itu panik gitu loh. Lo kok panik Kalian tadi udah minta ketahuan, dalil. Nggak Saya Aku nggak kasih dalil yakin kok ini channelnya kabur. Pak Edis nanti Kalian itu kompromi. ditayangkan ini. Ayo, Saya nggak yakin ini. kabur. Nanti dihapusin lagi Pak Edis ini. Aman, Saya kasih apa contoh Dokter kasus Adian lagi, Adil? Bang. Ini nggak dihapus ini. Ini live di Intinya Phil kalian Comment kan ngomong Center. terus. 1000 viewer Kan intinya menyaksikan. kalian ngomong terus. Iya, silakan Filipi 1 nomor Boleh 18 kasih dikeluarkan. Satu aja. Iya, Kalau kamu Filipi nggak 1 nomor panik 18 aja. dikeluarkan, silakan. Kalau kamu nggak panik, kamu jelaskan dulu. Ya udah bikin gua panik dengan Bagaimana Filipi bisa- 1 nomor 18, silakan. Bagaimana bisa Tuhanmu itu kompromi atau ngajarin dosa? Iya, Coba karena ngajarin kalau misalnya bohong. darurat, kita bisa berbohong. Tapi kan bukan soal penginjilan atau menyebarkan Islam. Yang mana contohnya? Oke, Filipi dalam 1 hal nomor soal- 18 lu oke. keluarin. Saya tunjukin Bentar, dulu bentar, ayatnya. saya tunjukin kasih dulu contoh, boleh nggak, Dis? ayatnya. Kalau dalam Saya kasih keadaan contoh. darurat Pak Edis, bukan disebut berbohong namanya ya, bukan disebut Coba. dosa. Kalau Sekarang itu menyebarkan situasinya dalam menyebarkan keadaan Kristen itu darurat nggak sih Pak menyebarkan Edis? Kristen gua tanya. Kalian tidak boleh Bukan berdosa panik. namanya. Kalau Panik kita nih, ngembat, panik. kalau Pak Edis ngembat babi dalam Dis. keadaan kelaparan, Nih, gua dan share screen ya, gua tidak share screen ya, makan gua terus share screen ya. mati, itu bukan berdosa namanya Pak Edis. Panik. Gua share screen ya, gua share screen ya. Temenmu mana, Dis? Tampilkan Gak ada dulu, yang saya naik. tampilkan dulu nih. Tampilkan dulu Filipi di layar nih. 1:18. Nih, Nih udah, tampilin nih gua ya. keluarin nih. Perhatikan nih. No. Perhatikan nih. Perhatikan. Ini siapa yang share Kasih screen? contoh kasus boleh nggak, Dis? Kebohongan diperbolehkan dalam 3 hal. Ya memang iya. Laki-laki Itu kita nggak yang bantah. Iya. berbohong dalam Kita peperangan. akui. Kita akui. Satu. Iya, kita nggak munafik. Pengecualian dalam keadaan Menamaikan darurat, di antara buat orang yang darurat kita. Pak Edis, untuk Dan menyelamatkan laki-laki yang ibumu, berbohong. Oke. untuk Oke, boleh menyelamatkan berbohong ya. ibumu. Oke, boleh berbohong. Kita cek Tanyain dulu. aja, Dis. Nanyain aja. Cek nih. Dis, misalnya, Cek. Dis, boleh nanya nggak, Dis? Saya kasih contoh aja biar kamu paham, Dis. Oke, kita lihat Misalnya barang nih. berpisah ya. Nih, Loh, denger kok, nih. kok dikasih contoh Perhatikan takut omongan. amat sih? Perhatikan dulu. Ini omongan. Ini Kok sesama takut omongan Muhammad nih loh. amat? Nah, Perhatikan, Enggak, terus kau kan ini omongan berikutnya Muhammad. apa? 1 Korintus 19 Omongan ya. Muhammad versus omongan Satu Allah. Korintus Enggak, Ya. saya kasih 19. contoh. Nah, Saya kasih panik nih, contoh panik nih. aja.
Lah iya makanya. Yo kita akui, kita ini akui kok. Jangan panik, Berbohong woy. itu. Jangan panik kita lo. panik. Jadi tantrum. Kamu kan Belum, men. Nah, saya bacakan ya, saya bacakan nih. Dusta, Satu perhatikan kali nih. seberapa? temenmu Dusta. mana Dis kalau panik? Ini apa sih ini? Kok ada kayak gini-gininya kenapa sih ini ya? Hmm. Heran loh. 1 Korintus 1:19. Heran. Aduh, Nih, itu kita- Bang kita- Kores kita- cariin kita itu perhatikan nih. apa? Tuhan Jangan menaruh roh panik. dusta kepada nabi. Saya lupa itu apa Jangan itu. apa. panik dulu. Jangan ke sana, kita adu kita adu bohong di sini. Ayo kita adu bohong. Iya, iya. Mana Iya, yang mulia nih? Mana Tuhan yang nih. mulia? Kita aduin. Dusta, perhatikan nih. Ada Bang Kores. Perhatikan nih. Dusta. Aman Nafi, biar aku yang Jangan handle panik ini. dulu, saya baca dulu. Oke, Jangan Bang panik Kores. dulu. edit Ini saya marah. lagi baca loh ini. Iya baca ya, Kenapa baca. kok panik kalian loh? Nah, 1 Korintus. dusta termasuk perilaku orang-orang munafik ya, munafik. Bentar saya kecilin dulu. Aduh, ini nggak tahu ini kenapa ada iklan kayak gini, nggak sopan banget Makanya iklan premium ini. dong. Ajar Bang Kores, Nah. tunjukkan biblosnya. Nanti Nih. tunggu biar dia dulu Perhatikan nih. akhir. Nanti supaya yang pas kita ngomong nggak dipotong. Ini panik dia nih ngomong terus nih yang tadi nih si One Way ini panik dia panik. Punak. Ya, munafik ya, dan perilaku yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Perhatikan nih, orang yang berperilaku berdusta ini termasuk Rasul. perilaku munafik yang dibenci Allah dan Rasul-Nya. Ya, kemudian, Ini dia. Barang siapa yang terbiasa dengannya, dia dicatat di sisi Allah sebagai kadzab, ya, orang yang suka berdusta. Dan dusta menjerumuskan ke dalam keburukan. Nah, berbeda dengan orang yang senantiasa jujur, maka kejujuran akan menunjukkan jalan-jalan. Nah, ini hal itu di mana nih? Ada hadis nih. Ini omongan Muhammad nih. Saya nggak sesama omongan Muhammad aja yang saya ini ya. Rasulullah bersabda, perhatikan nih. Jauhilah oleh kalian dusta. Karena dusta menjerumuskan kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa menjerumuskan kepada neraka. Dan sesungguhnya orang-orang yang berdusta dan membiasakan diri dengannya sehingga tercatat di sisi Allah sebagai kadzab, ya. Nih, dicatat nih di dalam Bukhari, Muslim, ya, dan lain-lain sebagainya. Bahkan di dalam Al-Qur'an tertulis begini, ya. Nih, siap-siap nih, saya bacakan. Halo, teman-teman mendengar? Lanjut Edi, supaya kita nggak dipotong pas ngejelasin biblos. Lanjut. Oke. Di dalam Al-Quran, di dalam Al-Ahzab ayat yang ke-7, dikatakan begini. Wahai orang-orang yang beriman, ya, katakanlah perkataan yang benar. Perhatikan itu. Katakanlah perkataan yang benar. Itu Al-Ahzab ayat 70. Tapi Muhammad mengatakan, kalian boleh bohong dalam 3 hal. Kalian ya, kebohongan dibolehkan dalam 3 hal. Satu sisi Muhammad mengatakan di hadis juga, jauhilah oleh kalian dusta. Dan satu sisi ngomong kalian boleh berdusta. Jadi saya curiga ini jangan-jangan Muhammad ada 2 di sini. Atau bagaimana nih? Halo? Ini udah kita sekarang ya. Udah. Nah, sekarang sharein aku diangkat. Boleh. Nah, sip ya. Nah, sekarang kita bandingkan. Tadi ada sedikit alasannya Bang kita Kelvin ya. diperbolehkan Tunggu dulu berbohongan. saya tegaskan. Woi, Tunggu dulu Bang panik, Kelvin. panik, Sedikit Bentar, aja. Bu. Ibu, Karena ibu, sedikit bentar, aja Bang karena Kelvin saya mau dulu, Bang pamit Kelvin sebentar dulu. ya. Soalnya saya mau pamit sebentar ini. Pakai Pak Edis ya, asal tahu Pak Edis, kafir nifak atau munafik itu ahli kerak neraka jahanam laknatullah alaih. Itu tidak pantas disematkan kepada kafir kelas kambing, Pak. Ya, kafir misionaris, kafir simi itu nggak pantas untuk mereka. Tetapi itu hanya disematkan kepada kafir zionis, kafir harbi, kafir kelas serigala, Pak. Jadi kalau Pak Edis mau dicap sebagai kafir nifak atau munafik, maka jadilah kafir zionis atau kafir yang kelas serigala, ya, penyembah iblis yang sadis gitu, Pak. Oke? Pamit dulu ya, Bang Kelvin. Siap, Bapak Adil. Barakallah Fiki. Bang Kores. Nggak nyambung gitu loh. Bang Kores, Aku misalnya sebenarnya- Yuk, silakan saya gua diangkat. saya musuhnya Bang Kores nih, perang nih. Saya tanyain, Panik nih, kamu bantu ini. kamu Woi. sembunyikan
anumu di Only mana? panik nih. Lah kan kalau jujur mati konyol dong. Panik. Iya, makanya Lah kan mereka itu goblok. ketika untung kok pas zaman company ada Islam. Kalau enggak kita masih dijajah ini sama Belanda-Belanda. Dikasih Kamu Iya, pasukannya budak sembunyi loh. di mana? Saya Sekarang itu tanyain loh, kamu mana pasukannya layarmu? kamu pasukannya di mana? Kalau jujur ya mati konyol dalam perang tuh. Oke, Iya, Otak kita main dari aja, dipakai. Ahi. Karena kalau kayak begitu mereka masih bisa mencela-mencela kabur-kaburan. Nah, sekarang kita main dari Filipi 1 nomor 18 kita lihat ya. silakan Tetapi Kak tidak Ude, gimana? mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Lihat. Jadi maksud palsu di sini bagaimana? Ketika Nabi Oke, Isa saya jawab dibilang ya. Sudah berkuasa dan belum? Nabi Isa itu adalah Allah itu sendiri, itu Baik, kan maksud palsu. baik. Nah, Saya apa yang dilakukan jawab. kekristenan? Bersukacita. Sudah? Jadi kebohongan dalam berindomisasi itu dibolehkan. Belum dong, ini baru satu gue bawa. Satu dalilnya ya. Yang kedua Iya, saya tanya sekarang. sama kamu tadi nggak kamu jawab. Bentar, Gimana tunggu sih? dulu. Kita bandingkan alasan-alasan kebohongan dalam Islam dan Kristen. Kita kan membandingkan ke sana. Sabar dong, jangan panik, jangan terguncang. Lanjut, 2 Korintus 12 nomor 16. But be it so, I did not burden you. Jadi jadilah seperti itu, aku tidak akan membebankanmu. Tapi walau bagaimanapun, dengan kelicikan aku mendapatkanmu melalui kebohongan. Dar, selamat Layarmu itu datang di mana? kebenaran. Layarmu itu nggak kelihatan loh. 2 Korintus 12 nomor 16 ini dilihat ini. Ini Oke, ajaran ini sudah penuh belum? ajaran kasih, ini ajaran kasih takia Korintus kerjaannya. Makanya gue sebut takia Korintus karena kebohongan-kebohongan ini banyaknya di Korintus. Ini ya, nih. Nah, sekarang yang Oke, yang sudah. terakhir nih, ini yang terakhir yang paling parah nih, Kedua, Hmm. berdusta demi indomisasi. Satu-satu aja biar kita bahas. Yang Kalau kamu rasa- kan nggak kamu rasa jawab kaldu. dari Ini lihat pertanyaan ini. saya. Ini nggak perlu dijawab karena alasannya udah ada di sana. Berbohong dibolehkan 3 hal. Itu lu nggak bacain kan? Itu jawabannya padahal. Ini sekarang kita lanjut nih. Bagi bandingin aja, orang-orang Bung yang Kores. tidak hidup di bawah hukum Torah, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Torah. Untuk apa? Supaya aku dapat mendapatkan sebanyak mungkin beberapa orang dari antara mereka. Duar! Puji Tuhan, tukang takia Korintus demi indomisasi. Oke, saya jawab ya. Oke, sekarang saya Lu mau jawab. dijawab? Nggak perlu dijawab, Edis. Ini udah tertulis. Ini jawaban. Ini jelas ini. Ya, jadi pertama-tama kebiasaan kalian itu membaca Bible itu sepenggal-sepenggal seperti kalian Oh, gua baca kira itu Quran. kalian. Kalau baca Quran memang kalian seperti itu. Kadang Oh, ayat 1, standar ayat 2 janda nggak diperbolehkan nyambung. di sini ya. Gini loh, jangan Apa? metode kalian baca Quran yang ayat 1 dengan ayat 2 itu nggak ada nyambung-nyambungnya, bahkan nggak ada hubungannya sama sekali, nggak ada. Kalian Iya. pakai itu ke dalam Bible. Ya Kalau udah kita silakan baca, dibaca oke, nih dari kita Filipi 19. berapa tadi? Filipi berapa? Nih. Filipi 1 nomor Filipi berapa 18 tadi? silakan. Oke, saya baca. Kita baca. Bible itu jangan dibaca Sola dengan Scriptura ya, sembarangan. sola Scriptura ya. Jangan lu berarti Iya terus dong. ngomong sesuatu yang tidak tertulis. Iya jelas dong. Dalam kami kayak gitu, Siap, nggak ada kami bener butuh banget. tafsir-tafsir Iya. ini gitu Nggak loh. perlu ya tafsir ya. Apa yang tertulis itu yang lu bacakan. Jangan Loh, berarti. Iya dong. Jelas Iya. dong. Ya udah baca dong. Bentar, ini lagi lemot nih jaringan nih. Ya udah baca aja yang gua tampilin di atas. Ini loh, bentar. Oh enggak, lu share screen ya? Punya gua ya? Waduh. Udah saya tutup. Waduh. Udah saya tutup Matanya. tadi udah. Tadi sudah. Oh, udah. Sekarang kan giliran saya menjelaskan. Siap, silakan. juga. Boleh. Ayo. Sampai lu Bentar takia nih. Korintus tidak soal Scriptura, udah lu bubuk. Bentar, ini jaringan saya agak nih, payah nih. Coba nyalahin jaringan sekarang ya. Roh Kudusnya kemana? Ayo loh, ini udah ngamuk semua live viewer udah ngamuk ya nih. Tidak, Yesus mengajarkan untuk jujur lah, tapi Paulus mengajarkan untuk berbohong demi indomisasi. Tidak, kebenaran ini menyakitkan. Jangan naikkan Penatua Triun Slayer. Tidak. Kalau di tempat saya nggak seperti kalian modelnya. Kalau di tempat kalian udah, itu modelnya selain tukang keroyok, ya selain dari tadi gue ngomong sendiri loh, nggak pakai 3 pribadi gue. Kalau tempat kalian selain tukang keroyok juga tukang penistaan lebih kuasa daripada Yesus. Kami takut penistaan. Tidak.
Gua aja udah mau diancam nggak tahu nih dibunuh, sinyalnya nggak tahu diancam nih. disomasi, lanjut terus selama ada penghujatan dan syubhat kepada Islam. Tuh pada nanya ini mana ayatnya diajarin berbohong. Tadi lu nggak di share screen gua nggak lu kasih lihat ya? Tahu Masih nih pada nggak nanya bisa ini nih. lihat. Nih loh, nggak ini loh, lihat nih. Kan lemot terus nih loh nih. Lihat nggak? Ya udah gua bantuin share Loading. screen-nya, gua bantuin. Lu tinggal ngomong yang mana. Mau? Ini nggak tahu kenapa kok loading terus kayak begini nih. Nah, Datanya Penatua Tridun air panas. Tidak. Kenapa harus ada Tritung Indomisasi? Kenapa? Iya, kenapa karena ya? kalau tidak ada Indomisasi gereja tutup semua. Bang Kores, 1 Raja-Raja 2223 itu ada itu. Tuhan Iya, menaruh roh dusta ya, roh dusta. Tuhan, iya. Tuhannya kan Yesus itu. Iya. Selain Dia cuma juga modal motor menyesatkan tunjukkan berarti. dong akhlak Nabi yang dijunjunginya. Nggak tahu Lah, nih. nanti akhlak Nabi kami dihujat-hujat. Gimana jadinya? Mau share screen gua? Enggak, ini unresponsive, nggak tahu kenapa ini. Ya, nggak tahu gimana kenapa. ini junjungan kalian kan kawanku yang di Nah. live viewernya Edis ini gimana ini? Coba. Pokoknya Soal kalau di sini Nabi tuh harus berani memperbolehkan bahas berbohong 3 hal Biblos. kami terima. Jangan mau bahas gitu. Al-Quran, Tapi ketika harus bahas mereka Biblos mengajarkan bahwa Indomisasi dengan kebohongan itu Nggak adalah tahu ini demi kenapa kebesaran nama kok Kristus begini. ditolak. Ini maunya gimana? Itu loh, lihat tuh. Nggak mau dia. Kenapa ini? Ya nggak tahu lah. Ya lu ini kali kurang berdoa Bapak kami, walaupun doa Bapak kami nggak pernah dikabulin. Tidak. Oke, Ini saya panas coba semua naikkan live satu lu dulu ya, Edis. sambil saya naikkan satu dulu dari sini, saya naikkan satu ke Iya boleh atas. silahkan. Sambil nunggu itu saya mau ngereset dulu ya, saya reset dulu ini Iya saya. boleh. Sok. Ya Reset silakan dulu lanjut aja. dulu. Dua, saya reset dulu saya. Google saya Silakan reset Edis, dulu ini reset dulu kayaknya. Edis. Tidak. Oh ini ada ini keren nih. Muhammad Cabulullah katanya. Yang ada itu cabulu ya. Selalu aja Bang Hosea Edis. 2 nomor 2. Tuhannya cabul tapi diselingkuhi. Itu kan kalaupun diyain aja Bang Edis. Jadi itu kan dari Paulus aja kok. Bukan dari ini Tuhan. baru gua senang ini Bang Kores sambil lanjutin 3 kondisi tadi, 3 kondisi yang dia bilang. Jadi nggak apa-apa, selalu aja Kores. Iya, the yang way. menarik Maksudnya kemarin itu loh. itulah, Itu gua banyak gimana kekristenan ceritanya tuh yang kok bisa sampai bertelur itu iblis itu? iblis bertelur. Ya terus iblis harusnya gimana? Melahirkan juga. Iya. Asik ya. Oh, ya udah kalau melahirkan Itu kalau silakan seandainya kalian bikin gini. narasinya, lalu kalian tempel di Nah. belakang kitab Wahyu. Cut. Nah, ini loh iblis itu melahirkan bukan nggak bertelur perlu lah. seperti yang Nggak dibilang perlu Islam ditambahin kayak kok. gitu loh. Lah kalau Harusnya kayak ular gitu. nyedot Gimana debu tuh? Kalau gimana? aku nggak bisa bayangin tuh kalau misalkan di paha Kalau ular kiri, nyedot terus debu ada gimana? Kamu paha percaya? kanan itu ditempelin itu Nah, posisinya gimana tuh? begini Kalau bercelana soal gimana iblis respons? mengenai bertelur itu, tapi iblis di kami Hmm. tidak jadi juru selamat di hari Tuhan seperti di 1 Korintus 5 nomor 5, my Oh brethren. enggak sih, ya. Oh, ada itu 1 Korintus Enggak 5 sih, nomor 5 Kores. itu. Serius, dalam nama Tuhan Yesus, aku Iya. serahkan mereka kepada Gimana iblis itu? Enggak, agar kalau mereka bercelana diselamatkan gimana itu? pada hari Tuhan. Jadi kalau misalnya iblis di Oh kami iya, kalau bertelur, itu bercelana buat itu kalian gimana aneh. gitu, Kores? Buat kami iblis juru selamat itu lebih aneh loh. Loh, kok begitu? Itu 1 Korintus 5 nomor 5. 1 Timotius 1 nomor Itu kira-kira 20. ilmiah enggak itu ya? Sains enggak ya? Oh, itu enggak sains, anggap enggak sains. Tapi kalau iblis juru selamat itu Alkitabiah. Itu Alkitabiah gitu. Betul. Makanya dari itu gue bilang, ini Yesus Menarik juru juga selamat, ya. tapi kok malah ada iblis yang membantu. Jadi harusnya ke iblis ini. Mereka beribadah Coba ini berarti ke iblis. tanya ke dokter itu. Itu ilmiah 1 enggak, Korintus Dok? 5 nomor Dokter 5. apa sih? Dokter nggak ngerti kalau soal iblis juru selamat. Ayo, Nggak ada kita dalam kembali kedokteran. dulu ya. Ini kenapa Bentar, orang kita meninggal? Oh, ini karena dosa waris. Nggak ada, Bre. Nah, Nggak ada, nggak ada Ini itu. seru loh Serius. ini loh, bahasan ini. Kita Nggak kembali ada ke itu tema loh. dulu. Waduh. Karena dosa waris meninggal Mantap, itu, aduh, heran. ini lucu ini Enggak, itu kalau apa, kayak Pak? begini. Slayer, Jatuhnya enggak, apa? saya Oh, heran- ini saya orang-orang heran ini model- mengimani sesuatu yang datang Bentar, dari saya dongeng heran. Yunani. Nah, gitu. Enggak, saya heran model diskusimu kok kayak gini sih. The way duluan, aku cuma menyampaikan apa yang tertera dalam Biblos, marah mereka. Enggak, aku enggak marah. Kita mau Slow lanjut kok. lagi Santai aja. soal dusta-dusta Indomisasi dalam Nggak ada kekristenan. perintah Silakan. Berapa Allah tadi? itu nggak Filipi ada. berapa? Filipi berapa tadi? Filipi 1 nomor 18.
Oke, saya tampilkan. Diskusi yang bagus, nggak usah diskusi kayak anak-anak. Kalian kayak baru Itu pemula aja dengerin diskusi. tuh. Apa tadi? Filipi Filipi berapa? 1, Filipi 1 nomor 18. Filipi 1 nomor 18. ayat 18. Oke. Iya. Nih, Nah, tapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur tentang hal itu. Ini maksudmu. Baik, saya bacakan ayat sebelumnya. Haleluya, Paulus. Iya, saya bacakan dulu ayat sebelumnya. Jadi Iya, kalau baca itu dari dari Kejadian 1 nomor 1 Mantap, juga Bang nggak ada Edis. masalah. Jelasin Bang Adis. Ini kamu Slayer ini Slow, kayak anak-anak. Saya Kores, malesnya slow, ngomong sama kamu itu. Saya malesnya sama kamu itu tuh kayak anak kecil gitu loh. Ya Makanya udah saya kalau misalnya gua dewasa gimana ini gimana diskusi lu sama bakal kamu. dialog lebih bubuk Saya lagi Edis. bacakan ya. Gua yang anak kecil aja lu udah Saya bubuk. bacakan. Coba. Enggak, sama Kores, kamu. jangan usah kepanasan. Perhatikan Santai nih, aja. perhatikan nih. Bukan kepanasan, Ada gua anak orang. kecil. Perhatikan, Ya. ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki. Perhatikan ini. Ada orang yang memberitakan Yesus karena dengki. Saya kasih kamu contoh. Misalnya nih, orang-orang yang mengatakan, yang memfitnah bahwa Yesus itu tidak disalib, bla 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 bla, ya, memberitakan Yesus dengan dengki, dengan ini dan lain sebagainya, dan dengan perselisihan, ya, diberitakan Yesus. Yang bilang Yesus itu ada Tuhan, pula, gitu kan? Kamu dengar dulu. Tetapi Iya, ada ini pula aku menguatkan apa yang lu bilang. Tidak disalib itu mana dengkinya? Ya, dengar dulu saya selesai nanti baru kalian ngomong. Jangan panik dulu. Bukan Iya, panik. lu ngasih Tadi contoh lu itu nggak bawakan sesuai dengan frame-frame yang dengki. akan Ketika gua ada perbuat orang lagi dengan mengatakan frame Yesus yang tidak baru. disalib, dengkinya di mana? Nanti kalau saya sudah selesai, kalian bicara. Enaknya di tempat Iya, saya. masalahnya lu ngasih contoh, itu nggak sesuai dengan fakta. Ada orang yang memberitakan Kristus dengan dengki. Pertanyaan gue, ketika ada orang mengatakan Yesus tidak disalib, dengkinya di mana? Lu nggak sesuai dengan contoh. Lu contoh itu nggak sesuai. Ikat jinnya. Iya, makanya gue bilang juga soal skriptura. Apa yang tertulis dibacakan saja. Jinnya dulu. Enggak dengar kalian panik. Kalian panik. Lu masalahnya ngasih contoh nggak sesuai dengan fakta. Nggak boleh dong. Kalian panik. Lu nggak boleh berbohong. Gue mintanya soal skriptura. Kenapa lu nggak soal skriptura? Biar saya jelaskan sampai selesai. Iya, nggak perlu lah contoh-contoh. Jadi ada orang yang memberitakan Kristus itu dengan dengki dan dengan perselisihan. Ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Nah, apa komentar Paulus tentang orang-orang ini? Nah, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku di sini untuk membela Injil. Aku di sini Paulus. Nah, yang dengki dan perselisihan itu kan termasuk juga. Ini kan kamu panik nih. Sabar, bukan panik. Jangan mereka itu digiring hanya sebagian orang. Dua-duanya dapat di situ. Udah panik sih Slayer. Bukan panik lu mencoba tidak sekolah skriptura. Padahal ayat ini jelas kalau dibaca. Jadi gini, kalian itu jangan metode membaca Quran kalian kamu bawa ke sini. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Lihat yang 15-nya. Lihat yang 15-nya. Mereka ini siapa aja? Lihat yang 15-nya. Geser dong ke atas. Di sini ke atas. Aku kasih tahu ya. Mereka itu kalau ngambil itu cuma sepotong. Jadi kalau lihat bukan sepotong. Lo kok ditutup parah banget lo hadis Takia Korintus. Mereka itu siapa aja di sana tadi? Yang memberitakan dengan dengki dan perselisihan dan yang memberitakan dengan baik. Dua-duanya dapat gitu. Kalau lihat film itu narasinya nggak ditonton full. Percaya gue bilang. Jadi cuma main potong-potong, jadi nggak tahu. Potong-potong, gue baca semuanya, bukan potong-potong. Iya itu udah disampilin si Edis. Mereka ini memberitakan Yesus dengan kasih. Iya. Itu ke siapa larinya? Iya. Nah, gitu dong Nur. Tahu. Terjemahan aja kalian susah, apalagi gua bawa ke bahasa Yunani. Iya. The way. Coba. Makanya ya, jadi berbeda ya. Kebohongan demi penginjilan dan kebohongan karena darurat itu berbeda. Iya. Sip. Iya. Seneng banget gue kalau nurut kayak gini nih. Selesai. Kores. Modelmu demi maksud maupun dengan maksud jujur, aku tetap bersuka cita. Itulah my brethren. Jadi perbedaannya ada tuh, mana yang agama ahlakul karimah dan mana yang agamanya memang hanya untuk bisnis tambah populasi. Oke, Kores. Ya, the way ada yang mau ini nggak? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak soal Biblos? Mumpung gua pena tua di sini.
Enggak, aku mau tanya aja itu. Yang punya kalian aja Tadi gimana? yang soal iblis juru selamat lu nggak mau Gimana, ini nggak siap mau nggak? nanya. Siap nggak Kores? Ya? Aku tanya dong. Iya. Yang iblis juru selamat Iya. nggak mau ditanya Itu yang bagian diserupakan itu, Kores. Yang diserupakan itu disalibnya di mana, Res? Nah, itu gini posisinya. Ini yang Tempatnya mesti di mana, tahu Res? gitu. Res. Iya. Nah, dalam Kores. Islam itu yang diserupakan ini namanya sarjis. Di mana? Itu ada di alam Ali Imran Bukan, 158. Iya, itu gue jawab namanya Bukan, sarjis. di mana tempatnya? Iya, Di Golgota dong, di mana lagi? Bagaimana tadi teman-teman? Aku Sampai mana tanya tadi? tempatnya di mana? Si Edis, Tempatnya lu di tidak mau mana? nge-scroll ke atas. Soal bahasan yang tadi gue tanya, Kores, ketika gue tanya mereka Kores. ini memberitakan dengan Kores. kasih, lu gak mau scroll ke Saya atas. turunin dulu ya, saya turunin dulu. Gimana? Tadi Aduh, saya ada tamu sebentar. Gini. Tadi saya bacakan sama kamu ribut terus ganggu. Gitu loh. Bukan terakhir itu kan lu bacain Filipi 1 nomor 15. Sekarang gini. Kamu kan dengan bermodalkan secuil ayat itu, kamu bilang bahwa Paulus mengajarkan dusta, ya kan? Nah, makanya biar kamu nggak seperti itu lagi, saya kasih kamu, nggak perlu itu saya jelasin. Kamu cuma butuh membaca 3 ayat sebelum ayat itu. Boleh. Sekarang kamu baca aja. Oke, saya bacakan ya nih. Saya bacakan ya. Nah, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki. Oke? Dan perselisihan. Satu. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. 2. Oke, berarti ada golongan kan? Ada golongan-golongan kan? Iya, sip. Oke. Maka mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu. Mereka ini dua-duanya dong. Yang ini loh, mereka yang kedua ini loh. Mana ada mereka itu yang kedua? Oke, saya ulangi lagi. Ini lu nggak soal skriptura ini. Saya ulangi lagi. Boleh. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Satu golongan ya. Satu golongan ya. Nah, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. 2. Nah, mereka ini yang mana? Yang memberitakan Kristus dengan maksud baik ini. Lo nggak boleh gitu dong, Edis. Kalau mereka berarti semua termasuk. Ya, terserah kamu. Itu penjelasanmu terserah. Tapi penjelasan saya seperti ini. Ya. Enggak, ini soal skriptura, Edis. Ketika lu ketika lu mengenyampingkan satu golongan, maka lu tidak soal skriptura. Di sini mereka disebutnya loh, bukan sebagian dari mereka. Baik. Nah, cakep. Lanjut. Di sini yang saya pahami, mereka ini itu suara siapa yang berisik itu? Pemahaman lu tidak soal skriptura, nggak mau gua. Itu terserah kamu. Saya nggak mau debat kusir. Iya, gua mah terserah apa yang tertulis dong. Masa Paulus ngomong kita itu kan nggak mungkin. Tuh kan kamu ngomong terus panik kan kamu kan? Iya, lu soalnya menggiring mereka ini berarti gitu yang maksud baik. Lu kurang ajar ini ke Paulus. Nah, masalahnya kamu itu panik gitu loh. Lalu panik ketika Paulus menyatakan yang memberitakan Kristus dengan dengki dan perselisihan itu adalah karena kasih. Itu lu panik di situ. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud tidak ikhlas, sedang sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Jadi orang-orang yang memberitakan Kristus dengan maksud jahat ini, ya, dengan maksud dengki dan perselisihan ini, mengira bahwa dengan maksud demikian itu mereka membuat Paulus itu makin diperberat hukumannya. Iya, nggak ada masalah. Jawab Paulus? Dengar dulu, apa jawab Paulus? Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Ibarat kata gini loh. Puji Paulus. Kamu dengar diam dulu. Gini loh. Misalnya gini, ada orang memfitnah kamu. Ada orang menjelek-jelekkan kamu. Itu nggak masalah. Apa? Sekalipun banyak orang memberitakan kamu dengan maksud jelek, maksud apa? Namamu tetap viral gitu loh. Itu maksudnya. Memberitakan Injil bukan memberitakan Paulus ini. Susah ngomong sama kamu itu. Makanya kamu kebanyakan ngobat kamu itu orang. Makanya selamat datang di kebenaran, my bre. Nggak bisa kalau nggak soal skriptura. Kebanyakan ngobat sulit ngomong sama orang kebanyakan ngobat. Lo kok ngobat? Paulus yang dusta, gue yang dibilang ngobat. Pesan saya sama kamu cuma satu. Kalau kamu baca Bible, jangan seperti gayamu baca Quran. Kalau kamu baca Quran boleh satu ayat nggak ada hubungannya dengan ayat lain, ayat 2, ayat 3 di situ nggak ada hubungannya juga nggak apa-apa. Gitu loh. Kamu harus kasih contoh. Berarti gue salah ya baca dengan soal skriptura itu salah ya gue ya?
Nggak salah. Yang Ya salah udah. itu kamu cuma mengambil satu ayat di situ. Enggak, tadi yang 15 gua iyakan kok, gua amini. Paulus ngomong ada yang dengki dengan perselisihan, gua amin. Maksud baik, amin. Mereka ini termasuk dengan kasih, gua bilang juga amin. Lu yang Sekarang panik. kenapa ayat Quran disusun nggak teratur, berantakan? Loh, Kenapa? kok ke situ? Emang kalau tidak teratur berarti itu dosa-dosa gitu Ya, atau itu kan berbohong-berbohong? itu kan Gimana? gara-gara Ini topik yang kebiasaan berbohong dulu ini membaca gimana Quran. ini? Ini loh. Gara-gara kebiasaanmu membaca Quran, kamu bawa ke Bible, jadi seperti itu. Kamu ambil satu Kagak, ayat, kamu comot satu ayat, udah. dalam Islam yang udah khatam bolak-balik soal Kejadian 1 nomor 1 sampai Wahyu 22 nomor 21 itu Penatua Triune Slayer. Gua itu. Lari-lari. Dan gua tahu isinya kayak gimana semua. Bahkan iblis juru selamat itu tertulis. Sekarang gini, memang gara-gara kebiasaanmu membawa bacaan Quran seperti itu, kamu bawa ke Bible. Enggak, ini yang Biblos ini kan khusus dia. Dia tuh nggak pakai tafsir soal skriptura maunya. Oke, gua pakai satu ayat. Saya tunjuk satu ayat sama kamu nih. Sebentar, Bang. Saya tunjuk satu ayat pada ya. Bang Gores sendiri. Aduh. Bang Edis. Gimana ini? Jadi ini menampar Bang Gores sendiri. Pindah-pindah ini topiknya kita lagi bahas soal dusta-dusta, dosa-dosa bohong loh. Ini kok malah lari-lari. Itu nunjuk ke kamu Gores dan teman-temanmu itu. Logika soal skriptura kok logika gua, logika bapak-bapak gereja. Katanya iya benar itu makanya. Sebentar, Bang. Iya kan apa yang tertulis itu yang benar kan gitu kan. Saya tunjukin dulu sama dia. Saya tunjukin apa? Dulu Ini sama kita dia, udah bukan bahas berbohong lagi berarti ya. Bang Edis. Tunjukin. Enggak, dengerin. Ini loh. Kamu saya tunjuk ini topik baru berarti. Ini topik baru ya. Saya bacakan nih ya. Jangan panik. Saya bacakan. Enggak, gue nggak panik. Gue cuma lucu aja kok topiknya berubah tiba-tiba begini. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada satu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha bijak, maha melihat. Oke, itu ayat 1 ya. Perhatikan ayat 2. Dan kami berikan kepada Musa. Perhatikan. Ini dari sini ya. Maha suci Allah memperjalankan hambanya, langsung dari sini lari ke Musa nih. Dan kami berikan kepada Musa kitab. Dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Musa. Nomor 3, anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama Nuh. Perhatikan ini. Ini Musa ya, ini Nuh. Anak cucu yang dari orang-orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia adalah hamba dari banyak orang yang bersyukur. Sekarang saya tanya sama kamu. Coba, apa hubungannya antara ayat 1, ayat 2, ayat 3? Selamat datang di kebenaran Gores. Coba. Ini masih belum bahas yang bohong-bohong atau pindah topik ini? Iya. Ini bahas yang bohong. Selamat datang di keterbelakangan Yang saya bilang sama kamu gini. Oke, kita pindah topik berarti ya. Yang soal bohong-bohong itu kita sudahi saja gitu. Perbedaan antara bohong dalam Islam yang karena darurat dan perbedaan bohong dalam Kristenan yang karena memang nyari populasi untuk orang-orang. Nah, kita lanjut yang ini sekarang ya. Enggak ya. Kalvin. Ya. Iya. Makanya metode kamu memahami Quran yang ayat 1 dengan ayat 2, ayat 3 nggak nyambung, jangan kamu pakai ke Bible. Anggap aja sesuai yang lu mau Al-Qur'an. Nah, sekarang yang Filipi 1 ini berubah memang soal bohong itu demi indomisasi. Indomisasi gimana sih? Hadir. Oke, sekarang belum kelar. Sekarang saya tanya sama Enggak, kamu ini aja. udah mau pindah topik Dokter Adiani Adil. Ini sekarang mau pindah topik soal bagaimana perikop-perikop dalam Al-Qur'an begitu. Coba kamu tadi soal berbohong dalam Bu Ana katanya dengki-dengki. Siapa yang dengki itu? Yudas ya. Yudas yang dengki dan dendam ke Sumat. Paulus yang dengki dan dendam ke Sumat kepada Yesus. Tidak terima Yesus diselamatkan Tuhan. Yang bersuka cita saat mendengar Yesus dibantai di tiang jemuran. Ada yang kejang. Taruh bawah aja kalau kejang. Iya, sabar. Dokter. Kalau Bu Dokter kejang di bawah dulu. Ikat dulu jinnya Bu Dokter. Iya. Kejangnya di bawah dulu Bu ya. Nanti kalau udah kejang. Nah, ini coba ini gimana? Ini apa ini? Ini berarti udah bukan soal bohong ya, bukan soal bohong ya. Udah ya, kita ketok palu, tek. Nah, sekarang ini kita pindah dalam ini ya. Sebenarnya. Nah, ini kan kalau di kita ini muqaddimah jatuhnya, pembukaan dalam surat gitu. Jatuhnya kan begitu. Kalau Kristenan nggak ngerti nggak apa-apa. Apa hubungannya antara ini dengan ini, ayat 1 dengan ayat 2? Iya, nah yang namanya pembukaan kan kita berarti membanjirkan puji syukur kepada orang-orang yang kita sucikan, yang kita muliakan gitu. Ada siapa aja di sana? Apa hubungannya antara ayat 1 dengan ayat 2? Ya ini, soal apa namanya?
Yang tadi gue bilang. Ayat dengan ayat berikutnya itu loh, Kores. Jangan pura-pura blow-on gitu loh, Kores. Tadi yang gue bilang apa tadi? Memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kan gitu, ada siapa aja di sana. Hubungannya memuliakan orang-orang yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kok susah banget ditangkap pertanyaan jawaban narasinya gua? itu loh, Kores. Kan gitu. Hubungannya narasi ayat-ayat yang ada itu Iya, loh. memuliakan orang-orang, misalnya kita memuliakan, ya saya memuliakan presiden dan juga gubernur yang ada di Jawa Barat dan juga orang-orang yang turut membantu dalam pembangunan Bandung menjadi kota yang lebih indah lagi. Ini nyambungnya apa ini? Biar selamat datang di kebenaran, analogi kayak gini aja lu patah gitu. Coba kamu lu analogi kayak gini aja. Kan itu contohnya mukadimah yang tadi gue sebut. Makanya ada orang-orang Bani Israel dari Nabi Musa dan juga ada anak-anaknya Nuh. Saya tanya sama kamu, itu simpelnya, coba kamu baca dulu. Iya, coba tapi kamu baca kalau dulu. soal Filipi 1 nomor 18 kan ini gue mencoba soal Skriptura. Lu bawakan dari 15 sampai 18, gue gak ada masalah. Gue gak loncat-loncat loh, gue amini semua. Iya, coba kamu baca dulu ayat 1 ini, baca dulu. Ya udah, gue bacain lagi ulang ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Torah dan kami jadikan kitab Torah itu petunjuk bagi Bani Israel. Janganlah kamu mengambil penolong selain aku, yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama Noah. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Oke, coba. Nah, ya, lu lihat rentetannya gitu. Lu lihat rentetannya. Hubungannya apa? Ini hubungannya, lihat loh. Penolong selain aku, berarti penolong yang dimuliakan ini. Nah, ini kan nabi-nabi nih. Jadi pertama Nabi Muhammad, kita tarik mundur ke Nabi Musa, lalu kita tarik mundur lagi ke Nabi Nuh. Hubungan antara ayat 1 dengan ayat 2 ini apa? Nyambungnya ini itu lihat dong, ini Bani Israel dipermuliakan, Nabi Muhammad juga dipermuliakan. Hubungannya di situ, Edis. Gimana sih? Coba memahaminya kamu gimana sih? Loh, sekarang yang dibahas ini yang pertama apa? Soal Nabi Muhammad kan, hambanya Nabi Muhammad, ya kan? Mana di sini Muhammad? Mana? Tuh, lihat, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kan begitu? Ya, siapa di sini hambanya? Itu Muhammad, lihat dalam kurungnya dong. Oh, dalam kurung. Iya, siapa lagi? Kenapa bisa dapat dalam kurung? Karena siapa lagi Nabi yang diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Memangnya ada Masjidil Aqsa di zaman Muhammad? Lah, memang Masjidil itu apa artinya gedung? Ini berarti lu kalau misalnya kita bahas gereja juga gedung. Waduh, ini namanya keterbelakangan terjemahan. Yang namanya masjid itu adalah tanah lapang, bukan bentuk bangunan, my brethren. Sabar. Kurungi dulu tuh jinmu itu. Masjidil itu artinya tanah yang lapang. Aqsa nama wilayah tersebut. Yang saya tanya Al-Aqsa. Apa? Kenapa Dowe? Jangan dibantu Edisnya, Dowe. Edis bisa sendiri, aman. Kurungi dulu jinmu, gantian yang ngomong. Iya, sekarang siapa? Nabi mana yang suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa diperjalankan? Siapa coba? Yesus? Enggak. Nabi Musa? Bukan. Saya itu tanya sama kamu, hubungannya antara ayat 1 dengan ayat 2 itu apa? Loh, tadi lu nanya soal Masjidil Haram ini kapan udah ada masjid. Terus ini hamba di situ siapa? Sekarang lu balik lagi ke pertama pertanyaannya. Dikira gua tidak mememorize apa yang lu katakan apa? Jangan tak ya Korintus depan gua. Semua pertanyaan lu gua rekam. Jadi gua jawab satu persatu. Lu balik lagi ke pertama, gua jawab. Itu namanya yang pertama itu mukadimah. Lalu kemudian dilanjutkan kepada kemuliaan dari Nabi Nuh, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad SAW. Itu dari ayat 1 sampai ayat 3. Simpel kan? Habis obat saya ngomong-ngomong ini. Kebanyakan ngobat sih dia ini. Lo kok kebanyakan ngobat, lu minta penjelasan, gua ngejelasin dibilang kebanyakan ngobat. Kenapa lu makin terpuruk dan bubuk ketika gua menjelaskan baik Al-Quran maupun Biblos? Iya. Kenapa dong? Lu ngomong aja belibet-belibet, Roh Kudus lu kebanyakan di mulut itu. Iya. Kita mau bahas apa lagi nih? Tadi udah soal perikop dalam Al-Quran dan perikop dalam Biblos. Soal dosa-dosa juga tadi lu udah dosa lagi. Soal bohong ya. Fungsi bohong dalam bapaknya Yesus, Tuhan apa iblis? Kak Gelap. Gas terus. Sarjis Ali Imran 158. Siapa ya di mana? Sarjis.
Di mana? Ada itu yang disalib itu Sarjis. Iya, di mana? Soalnya begini, The Way ini nggak tahu dalam keimanan Yahudi, Yesus yang kalian tuhankan itu matinya dirajam di sini. 1 hari sebelum Yesus disalib. Iya, itu ada itu di Sanhedrin 43A nomor 6. Keimanannya Yahudi. Nah, kan terguncang kan lu kan baru tahu kan? Di mana? Sanhedrin 43A nomor 6. Sanhedrin 43 nomor 6 dirajam itu oleh Yahudi. Gua mau boleh share screen enggak gua supaya tahu ini The Way. Boleh share screen enggak gua? Gua share screen ya. Itu kan kitabnya Yahudi. Kok enggak percaya ya lagi iya, sama sekarang Yahudi versi Yunani dalam perjanjian baru kok enggak Dia tahu nggak Yesus percaya itu lagi dirajam. sama Kan Quran. lucu di sini. Dia nggak percaya lagi sama Quran dan susah hadis. gini Bang Edis Lah, kalau gini sekarang dalam Islam diajarkan apa? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Yahudi tidak menyalibkannya, Yahudi tidak membunuhnya, Nasoro tidak menyalibkannya. Damai harusnya berdua ini.